Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'du. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini untuk dapat hadir pada kegiatan Basul Masail. Jadi teman-teman, kegiatan hari ini kita akan mengangkat tema terkait bagaimana sih hukumnya jual beli emas secara online dan bagaimana hukum nabung emas. Nah, apakah diperbolehkan atau tidak? Untuk sistematikanya akan kita bagi dua, ada tim pro dan tim kontra. Jadi teman-teman silakan untuk mencari referensi terlebih dahulu terkait hukum tersebut bagaimana. Kemudian nanti kita akan masuk ke sesi adu argumentasi. Sesi argumentasi atau penyampaian argumentasi. Nah, argumentasinya pertama kita akan mulai dari tim pro, 1 menit menyampaikan argumentasinya, kemudian dari tim kontra 1 menit menyampaikan. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Soimah. Di sini saya sebagai tim pro pada perdebatan pada kali ini yang akan membahas mengenai hukum di jual beli emas secara online gitu. Nah, jadi di sini saya adalah tim setuju atau saya setuju dengan pendapat tersebut. Saya setuju dengan pendapat fatwa MUI yang menegaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabah, hukumnya boleh atau mubah jaiz selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Nah, hal yang menjadi dasar DSN MUI ini membolehkan jual belinya emas secara tidak langsung atau cicil ataupun kredit dan online adalah menggunakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bolehnya pertukaran emas dalam bentuk perhiasan dengan kadar yang tidak sama dengan kadar uang emas itu sendiri. Kemudian dari MUI tersebut juga melihat pada saat ini emas bukan lagi digunakan sebagai alat ukur, melainkan hanya sebatas komoditas saja. Nah, jadi menurut DSN MUI di sini jual beli emas ini dapat dilakukan sebagaimana jual beli barang pada umumnya. Emas boleh diperjualbelikan secara cicil dan tidak diserahkan dalam satu majelis atau secara tertunda. Ada alasan lain mengapa jual beli emas ini dibolehkan. Yang ada argumen lain ya, kenapa jual beli emas ini diperbolehkan. Yang pertama, status emas ataupun perak adalah barang silah yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa. Nah, jadi keduanya ini bukan lagi asman atau harga atau alat pembayaran dan uang. Yang kedua, manusia sangat memerlukan untuk melakukan jual beli emas. Jika tidak diperbolehkan jual beli emas ini secara berangsur, maka rusak kemaslahatan manusia dan mereka dapat mengalami kesulitan seperti itu. Nah, kemudian alasan yang ketiga, emas ataupun perak menjadi seperti pakaian dan barang dan bukan merupakan saman atau harga alat pembayaran ataupun uang. Nah, dengan demikian tidak terjadi riba saat pertukaran atau jual beli antara perhiasan dengan harga atau uang, seperti tidak ada riba pada pertukaran atau jual beli harga atau uang dengan barang lainnya meskipun bukan dari jenis yang sama, seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Iza Fitriyatul Musdalifah. Di sini saya menjadi tim kontra dari hukum jual beli emas secara online. Mungkin menanggapi dari pendapat Mbak Risma tadi terkait hukum jual beli emas secara online yang diperbolehkan oleh MUI ya. Saya tidak menyalahkan terkait pendapat dari MUI itu sendiri terkait hukum jual beli emas, tetapi kita sebagai umat Islam itu tentunya harus taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT, yang mana juga dijelaskan dalam
Hadis riwayat Ubadah bin Samit berkata bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan syair ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta yadan yatin. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat yadan yatin, kontan atau tunai. Jadi karena emas dan uang ini merupakan komoditi ribawi, sebelumnya apakah Mbak Risma sudah tahu terkait komoditi ribawi itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Mbak terkait dengan komoditi ribawi tersebut. Mungkin saya menjelaskan terkait komoditi ribawi itu sendiri ya. Biasanya dalam komoditi ribawi itu merupakan transaksi yang mengandung riba, yang mana jika transaksi tersebut mengandung riba itu seharusnya memiliki ketentuan khusus dalam jual beli itu sendiri. Dari yang termasuk dalam komoditi ribawi itu ada emas, uang, kemudian bahan pokok seperti gandum yang tadi sudah dijelaskan dalam hadis yang sudah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW tadi. Sehingga di sini saya menolak terkait hukum jual beli emas secara online itu sendiri. Karena mengapa? Dalam transaksi barang atau komoditi ribawi itu ada empat syarat yang harus ditentukan. Yang pertama itu jual beli pertukaran komoditi sejenis atau emas dengan emas, yang mana itu syaratnya harus setara dan tunai. Jadi ketika kita melakukan transaksi emas sama emas itu, kita harus melakukannya secara tunai, secara tetap muka ya, dua-dua. Kemudian yang kedua, jual beli antara komoditi ribawi satu ilat tapi beda jenisnya, seperti emas dengan perak. Nah itu untuk syaratnya itu cukup tunai saja, tidak perlu setara karena emas dengan perak, jadi harus yadan biadin itu sendiri. Kemudian yang ketiga, jual beli antara komoditi ribawi beda ilat dan jenis, seperti emas dengan gandum. Itu syaratnya tidak disyaratkan setara dan tidak tunai, jadi mengikuti kesepakatan dari dua belah pihak itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada jual beli antara komoditi ribawi dengan komoditas lain, seperti emas dengan barang yang bukan komoditi ribawi itu sendiri, yang mana sama seperti cara yang ketiga tadi, menyesuaikan kesepakatan dua belah pihak. Baiklah teman-teman semuanya, itulah kedua pendapat dari dua belah pihak, tim pro dan tim kontra, di mana tim pro menyatakan bahwa jual beli emas secara online itu diperbolehkan sebagaimana fatwa MUI selama emas itu tidak menjadi alat tukar yang resmi. Dan kemudian dari tim kontra menyatakan bahwa jual beli emas secara online itu tidak diperbolehkan karena emas merupakan barang komoditi riba. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.